kasih atas waktu. Jadi sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di ruangan ini. Jadi pada kesempatan ini yang ingin berbagi terkait pemahaman budaya positif. Materi ini juga bagian dari rancangan yang menuntun proses kita ke depan. Jadi dalam penerapan budaya positif, dia mencoba merancang sebuah rencana tindakan untuk aksi nyata, yaitu terkait keyakinan kelas dalam upaya mengurangi kasus bullying di SD Negeri 1 Timur. Jadi latar belakang judul ini tentu tidak terlepas dari apa yang terjadi di sekolah ini. Nah, berdasarkan rapor pendidikan yang sudah waktu ini juga kita analisis, nah ini terkait di iklim keamanan ini kita berada pada posisi waspada. Jadi maka dari itu ini dia menginisiasi sebuah rancangan, yaitu keyakinan kelas dalam upaya mengurangi kasus bullying. Jadi kita nantinya akan menyusun keyakinan kelas. Niki mohon maaf juga sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu nih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dalam menuntut proses kita di sekolah ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian latar belakang yang sudah dia sampaikan berdasarkan hasil pengamatan laporan guru kelas 1 dan 6 bahwa kasus bullying masih sering terjadi di setiap kelas. Ini pengamatan dari Bapak Ibu, pengamatan dari Tiang juga. Kemudian tujuan dari inisiasi ini, rencana ini adalah siswa merasa aman, nyaman, dan senang belajar di sekolah. Kemudian yang menjadi tolok ukur pelaksanaan ini yaitu berkurangnya atau tidak ada lagi kasus bullying di kelas 1 sampai kelas 6. Jadi indikatornya berkurang, mungkin nanti bisa dikeluarkan sampai tidak ada kasus bullying lagi. Seperti ejek-mengejek itu yang sering anak-anak sering melapor ya, tidak banyak kasus. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan, kegiatan akan dimulai di awal semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Tepat dengan momen kita saat ini. Dan sebagai kepala sekolah, keyakinan kelas ini diupayakan untuk diterapkan di semua kelas. Jadi Tiang mungkin memandu Bapak Ibu untuk pemahaman ini dulu ke budaya positif. Kemudian nantinya Bapak Ibu menindaklanjuti di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kemudian memfasilitasi guru kelas 1 sampai kelas 6 dalam memandu siswa menyusun dan menyepakati keyakinan kelasnya. Ada kita yang sudah siapkan kertas yang akan dimanfaatkan untuk membuat keyakinan kelas. Ada juga sticky note. Nanti ini untuk siswa nanti menuliskan usulannya terkait kesepakatan yang akan dibuatnya. Tapi juga fasilitas lain nanti jika memungkinkan yang akan ikut serta mendampingi di kelas. Kemudian guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang memiliki permasalahan. Nanti Bapak Ibu menerapkan, tadi ada 5 posisi kontrol. Yang dipilih nanti kita berupaya menerapkan sebagai manajer. Apa itu manajer nanti sebentar yang coba sampaikan. Kemudian menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebentar yang sampaikan. Kemudian melakukan pendampingan kepada guru dan siswa dalam upaya menciptakan budaya positif. Kemudian yang ke-8, melalui rapat Dewan Guru yang dilaksanakan setiap bulan, dilakukan refleksi terkait penerapan keyakinan kelas. Jadi kita akan selalu berefleksi seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya terkait proses, tetap kita refleksikan. Kemudian yang ke-9, melaksanakan
tindak lanjut hasil refleksi. Jadi hasil refleksi ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, itu yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan proses kita yang perencanaan dari yang sudah kita laksanakan. Kemudian dukungan yang dibutuhkan dari bahan, ini kertas, plano, sticky note, spidol, pulpen, laptop, software pendukung. Kemudian dari tenaga, kemampuan guru dalam merangkum usulan-usulan siswa yang dikemas secara hard copy maupun soft copy. Nah, ini yang dimaksud nanti ketika membuat ini kan ini hasil untuk menyusun dulu. Ketika sudah ada kesepakatan, silakan Bapak Ibu bisa salin ulang dalam bentuk gambar atau ketikan atau yang lain, nantinya bisa ditempel di kelas. Atau mungkin merancang dengan tempelan-tempelan tambahan yang lebih unik itu dipersilakan. Kemudian untuk mendapatkan bahan dan alat tersebut yaitu memanfaatkan yang sudah ada di sekolah dan membeli bahan yang belum tersedia. Kemudian memfasilitasi guru terkait ide-ide dalam mengemas keyakinan kelas supaya lebih menarik. Mungkin nanti menggunakan PowerPoint atau Canva, silakan biar lebih menarik. Sekarang dia akan dia akan mulai berbagi terkait pemahaman yang terkait tentang apa itu budaya positif. Jadi dalam momen ini yang berbagi kepada Bapak Ibu satu untuk pelaksanaan tugas, kemudian juga dia sebagai fasilitator. Selain memandu rekan-rekan CGP, jika memungkinkan, yang utama kan sebenarnya Bapak Ibu di sekolah nih. Walaupun Bapak Ibu belum, mungkin nanti akan mengikuti pendidikan guru penggerak, di saat nanti akan dikuatkan. Jadi secara pribadi proses yang dia alami dari pengajar praktik dan fasilitator jujur sangat membantu proses yang dalam bekerja ini. Jadi semoga dari materi ini sedikit bisa dimanfaatkan, bisa nantinya menginspirasi Bapak Ibu nih. Jadi pemahaman dia juga belum maksimal, nanti tentu masih ada hal-hal yang belum dia pahami. Ini dia sampaikan dulu capaiannya secara umum. Nanti Bapak Ibu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi terkait praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini wonten pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi bisa nggak? Ini Pak Anda? Secara sepintas itu bisa, cuman akan berdampak hal yang lain lagi. Mungkin yang akan dampaknya akan lebih negatif dari permasalahan yang dia buat. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Paham lebih? Dapat, karena sudah jelas di pernyataannya hukuman dengan hal positif. Jadi kalau yang nomor satu kan belum terlihat hukuman jenisnya ke arah positif atau negatif. Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nabi, Bu Evi, dan Bu Erna, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pengertian bagus nih Kak. Jadinya siswa itu bisa semakin termotivasi karena ingin meraih sesuatu. Oke, kesimpulan dengan jawaban Bapak Ibu. Nah, jadi dalam momen ini ada 6 hal yang akan dia bagikan nih. Secara singkat, yang pertama
terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi terkait 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi terkait segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma nih. Nah, kegiatan kepalan tangan. Nah, coba dikit yang biar lebih cepat. Nah, anggap Bapak Ibu sudah menulis sebuah rahasia di sebuah kertas kepalan tangan. Nah, sekarang yang lain. Jadi Bapak Ibu yang lain akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut atau membuka kepalan tangan tersebut, bisa dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar kepala tangan itu bisa dibuka, dalam artian rahasia yang Bapak Ibu miliki bisa diberikan. Oke, Pak Kadet, coba bagaimana caranya? Bisa nggak Pak Kadet untuk Bu Ebi mau memberikan rahasia? Langsung, mau nggak memberikan rahasia? Saya akan memberikan mobil, itu misalnya. Itu boleh saya minta itu? Maaf, tidak bisa. Kan saya kasih sesuatu akan lebih berharga lagi. Maaf, belum bisa. Karena rahasia itu kalau kita tidak berbagi, itu akan membuat diri kita sendiri itu merasa tersiksa. Kalau kita berbagi, otomatis kita akan bisa memberikan sesuatu ke orang lain. Kalau itu hanya sendiri rahasia yang tahu, otomatis hanya sendiri yang punya. Apalagi mungkin bisa itu rahasia untuk orang lain atau yang lain. Kan itu bisa berbagi. Kalau rahasia itu sendiri butuh yang pegang, hanya butuh saja yang pegang. Kalau itu rahasia itu bisa berbagi, kasih saya, kasih Pak Dewo, menengah, itu akan berguna untuk saya. Bahkan semua orang akan berguna, bahkan bisa untuk negara. Kalau sendiri disimpan, tidak akan berguna untuk orang lain, hanya diri sendiri. Bolehkah itu dikasih ke orang lain demi hal yang baru, yang positif? Maaf, belum bisa karena menurut saya ini hanya berguna untuk diri saya sendiri. Nah, oke, jadi yang terjadi Bu Ebi tidak mau membuka. Sekarang supaya rahasia itu bisa terbongkar, siapa yang punya kontrol? Bu Ebi. Masalah membuka atau menutup, Bu Ebi. Pak Kadet tidak mau. Berarti mungkin orang lain tidak bisa mengontrol diri kita atau kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Seandainya mau, karena apa? Keikhlasan dari si pemilik. Keikhlasan mungkin saja karena ada kebutuhan yang tertentu. Jadi tetap yang membuka dan menutup atau memberi izin untuk akses itu adalah diri sendiri. Jadi ini. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, bahwa ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, begini, jadi ini ilusi terkait kontrol. Nah, ini perbedaan perubahan nanti dalam penerapan budaya positif.
kita mengarah dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon, ada stimulus, ada respon, kan seperti itu nih. Jadi kalau stimulus respon, ini perbedaannya dengan kontrol, teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kontrol diri ini. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya, dia memperlakukan stimulus respon. Ketika ada hal yang tidak sesuai, atau dia melakukan stimulus agar sesuai dengan pandangan dia. Tapi ketika teori kontrol itu dijalankan, jadi sama-sama nih masing-masing memahami, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, si A seperti ini. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini terutama ke anak-anak nih. Coba nanti seperti tadi dia amati kelas 1 karena Bu Era dan Andrea. Dia duduk belajar naik, tapi Bu Era turun. Nah, kita pahami bahwa kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sana kita nanti menggali kenapa seperti itu. Jadi tidak langsung perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, langsung menyalahkan. Jadi ini seperti juga kasus-kasus yang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan dan pada saat rujukan gagal. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol berpikir menang-menang, jadi sama-sama diuntungkan. Oke, nah, ampun nih, dan situasinya juga sudah terjadi kemarin nih. Bisa nggak orang lain mengontrol? Tidak bisa. Itu, makanya yang 6 bulan di sini, yang belum pernah melarang. Contoh mungkin satu contoh, misalnya dalam masjid. Ini dengan masjid, Bapak Ibu izin karena apa? Pasti karena keperluan mendesak. Itu makanya yang mempercayakan hal tersebut. Nah, dalam proses ini yang berusaha, bukan berarti yang bisa, yang berusaha. Jadi yang tidak menghambat hal tersebut. Nah, kalaupun dia memperlakukan, nanti ada lebih lanjut lagi, memperlakukan larangan, kalaupun juga bisa, apakah itu positif? Nah, jadi tentu dari hubungan dan lain sebagainya mungkin akan berdampak. Ke mengatasi sedikit. Nah, ini terkait disiplin. Sebelumnya disiplin itu dihubung-hubungkan pada ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu sebenarnya berarti adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi yang disiplin, Bapak Ibu punya komitmen disiplin diri dengan tujuan. Tujuannya apa? Ada keyakinan nanti. Sebelumnya itu disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Guru satu disiplin karena intervensi dari kepala sekolah tidak mungkin bisa terjadi. Belum bisa dikatakan disiplin gitu. Karena kepatuhan sebelumnya kan seperti itu asumsinya. Disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau yang suatu ketika dia berharap ketika Bapak Ibu atau orang di luar sekolah kita mengatakan sekolah kita disiplin, itu memang disiplin dari kita masing-masing. Jadi bukan karena intervensi
atau bukan karena hukuman, ancaman dan lain sebagainya. Jadi disiplin itu memang timbul secara alamiah dari kolaborasi dari bapak ibu masing-masing. Nah, itu nih. Nah, ini kalau kita hubungkan ke anak, nah ini kan, nah ini kasus-kasus yang terjadi. Nah ini yang perlu nanti kita tindak lanjuti. Oke, jadi bagaimana nanti kita akan mendampingi anak-anak kita untuk mampu nanti mereka masing-masing bisa mendisiplinkan diri mereka masing-masing. Nah, jadi kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nanti nilai, jadi bapak ibu dalam melakukan kegiatan pasti ada nilai-nilai yang dituju. Saya melakukan ini karena saya ingin bertanggung jawab terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Dan dalam pendidikan kita sekarang dari misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai-nilai kebajikan yang dituju untuk siswa kita yaitu adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, mengerjakan coba, bergotong royong, kreatif. Nah, bagaimana nanti kita bisa menerapkan nilai-nilai ini supaya bisa diyakini oleh siswa. Misalnya, ketika ada sampah berserakan, anak itu tidak lagi diperintah oleh guru, tapi anak itu sadar dengan nilai mungkin kemandiriannya. Saya harus bisa, karena tujuannya apa nilai yang diyakini? Dia meyakini kalau saya memungut sampah ini lingkungan bersih. Keyakinannya seperti itu. Bukan karena saya memungut sampah ini supaya dapat nilai tinggi. Saya memungut sampah ini supaya tidak dimarah. Nah, jadi ketika nanti kita menekankan atau mendampingi anak, kita tekankan ke nilai yang dituju. Nah, nilai-nilai profil belajar Pancasila. Sembahyang misalnya. Tujuan sembahyang apa? Karena aturan, bukan karena aturan. Kalau tidak menaati aturan, mungkin dihukum. Tapi kita lebih menekan, membutuhkan bantuan secara spontanitas, mau membantu, bergotong royong untuk membantu. Jadi kita tanamkan terkait nilai-nilai yang dituju. Bukan karena aturan sekolah konsekuensinya dihukum atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, ada 3 teori perilaku manusia. Nih, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ini kan ada absen. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan sesuai dengan aturan, nah kita merasa tidak nyaman, mungkin hukuman kita bisa peroleh hukuman disiplin seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita melakukan sesuatu biar dipuji, biar dikasih penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, terkait budaya positif yang dituju ini adalah yang ketiga. Nih, motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya yang nomor 1 dan kedua ini mengacu ke motivasi eksternal. Nih, itu intervensi luar yang mengharuskan kita untuk disiplin itu bahasanya atau taat. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini dari motivasi internal. Nah, juga nih. Nah,
kita memaknai kata merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud. Ini yang sebenarnya yang tidak enak memerintah nih. Nah, ini yang bercermin, yang berbagi dari apa yang dia rasakan. Satu, sedikit yang sebagai kepala sekolah bukan berarti yang bisa semena-mena, dia adalah pendamping nih. Jadi yang tekankan yang mendampingi Bapak Ibu, kemudian soal perintah memerintah sebenarnya, nah itu yang sangat dilema, yang sangat canggung nih. Jadi dalam berbagai hal yang bisa dia kerjakan, yang coba kerjakan. Tapi di luar itu banyak hal tanpa yang koordinasikan, Bapak Ibu sudah menunjukkan proses. Nah, itu kembali lagi, kenapa Bapak Ibu melakukan itu tanpa perintah? Karena apa? Karena keyakinan. Nih, jadi patut yang tidak enak, tugas sang patut semprot sepadangi pada potong. Tapi patut dengan inisiatif beliau spontanitas melakukan itu. Karena kenapa? Karena perintah bukan. Karena keyakinan patut yang sing potong sekolah hebat, dan enak aja masyarakat. Gitu mungkin. Itu kan karena keyakinan, jadi bukan karena faktor eksternal. Itu juga nanti bagaimana nanti ketika anak-anak bisa kita kondisikan seperti itu nih. Nah, tadi restitusi nih. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan dunia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi ketika nanti kita dalam proses menemui siswa yang bermasalah, nah inilah yang akan kita lakukan proses restitusi. Nih, dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Sebentar. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, fokus pada karakter, kemudian fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Nih. Nah, mengapa? Nah, ini yang akan kita susun nih. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Nih, walaupun ada peraturan, nah, ini keyakinan kelas kita tekankan nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, tapi nilai yang dituju dari penggunaan helm untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang kan? Nah, itu yang membedakan. Jadi kita mengarah ke nilai yang dituju untuk keselamatan, bukan untuk ditilang, ditangkap polisi seperti itu misalnya. Makanya keyakinannya itu mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, itu biar untuk keselamatan, bukan karena dia tidak didenda. Masker itu lebih cenderung ke nilai yang diyakini. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu
pada saat mengikuti pelatihan. Jadi supaya tidak terlewatkan materi dan lain sebagainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan kan ada apa konsekuensi kan, kita melanggar peraturan ada hukuman kan gitu. Nah kalau ini kita lebih tekankan ke nilai-nilai yang diyakini. Nah nanti nilai yang diyakini itulah yang akan dibuat di kesepakatan kelas. Nah ini jadi mulai dari peraturan kelas kita akan mengarah ke keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan positif. Ketika lingkungan positif, baru nanti bisa mencerminkan budaya positif. Kalau sudah bicara budaya ini sangat luas sekali. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas ini TK nih. Nah kalau dulu angkatan 1 sampai 3 bahasanya kesepakatan kelas. Nah kalau sekarang juga mengarah keyakinan kelasnya, tidak kesepakatan, sepakat dengan keyakinan kelasnya. Nah contoh ini kelas dari TK, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, itu keyakinan sederhana nih, sederhana, kalimatnya abstrak. Nih abstrak ini umum. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Nah kesepakatan ini apakah ini dibuat guru? Tentu tidak. Nah ini hasil dari usulan-usulan murid kita nanti. Nih Bapak Ibu menekankan dulu terkait nilai-nilai yang akan dituju. Yang pokok adalah nanti profil belajar Pancasila dan nilai-nilai lainnya. Kemudian dari itu apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Nah, disanalah menuliskan nantinya kertas, kemudian nempel di kertas besar. Setelah itu Bapak Ibu membaca. Nah, ada yang sama dikembalikan apakah usulan itu bisa disepakati atau tidak. Nah, yang disepakati jadikanlah keyakinan kelas. Nah, ini peraturan, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan bahasanya tanggung jawab. Jadi, nilai yang dituju kan tanggung jawab nih. Jadi mengambil buku, mengembalikan ke tempatnya itu nilai yang dituju di keyakinan adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan begitu bahasanya. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kesepakatan kelasnya, keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, tujuannya adalah untuk kesehatan, keyakinan kelas. Kemudian berganti atau menunggu giliran. Nah, keyakinannya adalah menghormati orang lain bersama. Dan gunakan masker, tujuannya adalah di keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Nah, ini kalau penghargaan jadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Nah, mungkin dalam hal ini kita kembali lagi ke anak SD ini. Sebelumnya yang sudah pernah diskusi sama Pak Kadek, kalau kita menjanjikan ini, anak-anak akan terbiasa. Nah, kan kita hati-hati sekali terkait penerapan ini. Nah, contoh yang sudah kita lakukan terkait absennya. Ketika datang, naruh di urutan yang kedatangannya kan, tapi kan tidak memberikan imbalan. Nah, itu maksudnya jadi anak itu datang, walaupun belum bisa kita laksanakan, tapi kita mencoba. Ada hal-hal yang memang belum bisa, karena memang seperti begini terkait literasi, temuan literasi.
Nah, tentu belum bisa semaksimal mungkin seperti dari tujuan disiplin positif ini, jadi budaya positif ini. Nah, ini tindakan guru nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini adalah bagian dari hukuman. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian di konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, ke konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ke konsekuensi. Nah, dan contoh lain ini, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Nah, ini yang mungkin masih sering kita lakukan. Nah, ini yang mungkin masih ada. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ini supaya ditiadakan biar tidak ada lagi hukuman di sekolah dan pemberian hukuman ataupun konsekuensi ya kan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman jangka panjang nih. Dan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, kalau paksaan, konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini dan seterusnya. Nah, terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang sampaikan tadi, seandainya Evi mau membuka tangannya atau membuka rahasianya, tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Nih, yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Misalnya, mau nggak buka ini? Saya berikan mobil, nggak mau. Mau nggak ini saya berikan mobil dan rumah? Nggak mau. Mau nggak ini saya berikan mobil, rumah dan pasir? Nah, saya mau berubah, saya ini yang saya butuhkan, saya buka rahasia. Bisa saja seperti itu. Nah, dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ada hal mengganjal, mau cerita, nah, mungkin seperti yang disampaikan ya, coba sampaikan masalahnya, mungkin saya bisa bantu. Karena merasa dapat kasih sayang, kalau dirasa mungkin bisa menceritakan masalah. Nah, seperti anak juga kita di sekolah, coba perhatikan itu. Ketika ada anak yang memang bermasalah, melanggar peraturan, melanggar kesepakatan nanti, ini yang coba Bapak Ibu kaji. Kira-kira anak tersebut kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Nah, begini, apakah memang dia butuh kasih sayang? Saya kalau anak setiap belajar pasti dia salah. Bisa saja nanti cari perhatian kan, karena dia butuh rasa kasih sayang. Nah, atau seperti tadi belajar anak lebih suka jongkok ini, wah Pak dia paling kebebasan, coba belajar dia merasa capek atau mungkin ajak sekali-sekali lesehan gitu misalnya. Nah, kita coba dengan berbagai kesenangan. Oh dia bosen atau ini, mungkin dia membutuhkan kesenangan, mungkin ajak bernyanyi. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan. Nah, contohnya seperti Artiase yang belum menemukan yang mana lagi ingin dipenuhi ide yang belum temukan, yang mana yang dia butuhkan. Apakah dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, kan begitu. Nah, nanti perlu kita kaji, perlu kita dalami. Nah, ini jadi niki yang
Baru kita paham. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, jadi Senangan. nah itu kan tadi. Nanti kita belum gaji. Asal begitu mungkin maksudnya Nanti di atas kesenangan. Senangan. Dia apa dia senang. Dia misalnya perlu waktu sih waktu. Nah, gini. Nanti kita coba terapkan ini. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Nih, jadi kontrol dari luar itu identitas gagal. Kontrol dari luar identitas berhasil atau sukses. Kemudian identitas berhasil atau sukses yaitu adalah dari kontrol ini. Nah, jadi terkait 5 posisi kontrol, kita sebagai guru ada 5 nih sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Seperti yang saya sampaikan, tujuan dari rancangan tersebut nanti kita coba menerapkan di 5 posisi dari 5 posisi kontrol tersebut adalah di posisi manajer. Nah, kalau penghukum nanti sudah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu, nah itu sudah hukum, sudah atau silakan push up. Nah, itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Karena kalau kalian begini nanti ibu dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Nah, ini kan sudah membuat kesalahan bersalah. Nah, itu tidak. Kemudian sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Ya, kenapa ini nanti bapak ajak makan bersama, ya sini kita ajak mainan. Nah, ini posisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung atau mengukur sekian kali tidak masuk, sekian kali. Nah, pemantau itu memantau menghubungkan dengan peraturan. Nah, kemudian kalau manajer lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada sama sekali menjas, lebih mengarah ke pertanyaan-pertanyaan. Nih, contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari segi hasil ini menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau di yang lain, nah ini ada konsekuensinya. Ingat, Bapak Ibu sudah merasakan ketika yang menerapkan diri sebagai pemantau, Bapak Ibu mungkin sudah merasakan. Nah, yang berusaha menerapkan di manajer. Nih, dan itu kembali lagi yang saya sampaikan seperti kemarin, itu spontanitas. Mungkin berada yang di posisi pemantau atau di teman mungkin yang memposisikan apa di pemantau kayak jadi. Nah, yang terjadi apa? Bisa nggak yang mengontrol sesuai dengan keinginannya? Kan tidak bisa. Nah, itu yang terjadi apa? Nah, itu dia kan sebenarnya itu yang coba ini sebagai posisi di manajer. Nah, tujuannya itu dia ingin menguatkan hubungan. Kalau ketika menerapkan hal tersebut, pemantau, ibu sekian kali gini, bapak sekian kali gini. Nah, itu sebagai pemantau, bisakah dia kalau dia memposisikan seperti itu, apakah bapak itu merasa nyaman? Kan ternya kata nih. Nah, jadi kali dia kita bekerja kurang lebih 6,5 jam setiap hari. Waktu kita di sini berbanyak. Jujur, yang tidak ingin ada situasi yang tidak nyaman. Tidak ingin ada situasi yang tidak nyaman. Jadi ini yang dia jaga sebenarnya. Nah, yang berusaha. Suatu ketika kalau memang yang lepas kontrol, nah itu namanya juga manusia yang tidak menyatakan diri saya akan mampu sepenuhnya. Tentu dia juga punya
batas-batasan yang mungkin tidak bisa dia kontrol sendiri. Seperti Buluh pernah dia kan sampaikan itu adalah tawaran. Dia pernah mengusulkan Buluh silakan bangun lebih pagi. Yang dia sampaikan apa? Silakan Buluh manajemen waktu. Bagaimana Buluh manajemen? Silakan di sana. Yang tahu kan Buluh sendiri, bukan yang mengetahui masalah dan solusinya itu sendiri. Makanya yang tidak berani bangun, aku harus bangun jam 4, masa sehingga jam ini bisa berangkat ini itu misalnya. Harus seperti itu. Sehatkah atau positifkah situasi kita? Tidak. Hubungan kita tentu akan tidak baik. Proses akan bukannya menjadi lebih baik, malah semakin tidak baik. Nah itu jadi terkait Tiang sendiri, kalau Tiang meyakinkan diri saya apa yang bisa Tiang lakukan sesuai dengan diri saya, itu yang Tiang lakukan. Tiang meyakini misalnya pagi, ketika pagi Tiang sudah menargetkan 6:30 harus sudah berangkat. Nah, ketika Tiang terlambat, artinya di luar dari jam itu, terlambatnya apa? Tiang terlambat mendampingi anak melakukan pembersihan. Itu keyakinan Tiang. Kalau Tiang datang lebih awal, jadi di awal itu apa yang Tiang lakukan itu keyakinan Tiang. Tiang berusaha. Pertama, tentu Tiang harus jadi teladan. Teladan bagi Bapak Ibu. Jadi teladan bagi Bapak Ibu. Kemudian Tiang ingin menjalankan tanggung jawab Tiang. Jadi itu. Kemudian pertama Tiang bisa mendampingi anak melakukan pembersihan, kemudian wajib baca dan seterusnya. Kemudian nanti terkait tiket pernah Tiang menginstruksikan hal tersebut, bisa memantau terkait tiket. Yang di awal sudah menginformasikan Pak Ibu ini jadwal tiket. Nah nanti terkait tindak lanjutnya nanti kembali ke Bapak Ibu. Di sana kan sudah ada SK pembagian tugas, sudah yang screenshot juga di WA. Nah itu masalah keyakinan, keyakinan apakah Bapak Ibu bisa melaksanakan itu atau tidak, itu tergantung kembali dari Bapak Ibu yang tidak bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Karena ketika dia menerapkan itu sudah pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan dan situasi itu tentu tidak selamanya memungkinkan, tapi mungkin untuk memungkinkan itu tergantung dari Bapak Ibu masing-masing, termasuk dia juga. Dia tidak bisa datang sesuai dengan yang dia targetkan. Itu ada beberapa kali di luar dari ekspektasi dia, rencana dia. Jadi sampai di sekolah tidak bisa mendampingi anak-anak melaksanakan pembersihan. Nah ini jadi kemudian yang dan yang lain yang tidak mencatat itu, yang tidak mencatat itu berapa kali ini, berapa kali itu. Nah ketika kalau izin itu kalau sudah yang sampaikan ya, itu pertanggungjawaban dia. Nah mungkin bagaimana Bapak Ibu menindaklanjuti ke. Nah kalau dari hal lain, nah itu Bapak Ibu sudah tahu. Nah jadi Bapak Ibu kan sebagai orang dewasa yang bisa mengontrol Bapak Ibu, yang tahu benar salah itu Bapak Ibu sendiri. Nah jadi jangan bilang itu tidak tegas. Nah, tidak ini. Nah, ini yang hati-hati sekali terkait. Yang berusaha memposisikan diri sebagai manajer semampu dia. Nah, kalau memang ada hal, tentu banyak hal nih belum bisa yang terapkan. Nah, jadi ini yang bisa yang sampaikan terkait dengan posisi kontrol. Nah, jadi ini terkait sekarang ke siswa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti jika memungkinkan, ini menerapkan sebagai manajer. Pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan? Nah, sebentar. Nih, ketika anak-anak bermasalah, apa yang harus dilakukan?
Nah ini segitiga restitusi. Nah ini ketika kita menemukan anak yang bermasalah, nah ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ini yang harus dilakukan. Ada segitiga restitusi. Yang pertama yang di bawah ini, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini, menstabilkan identitas, pertanyaan yang diajukan atau pernyataan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita validasi. Misalnya, saya dipukul Pak oleh sini. Nah, oke, kalau Bapak juga berada di posisi kamu, Bapak juga mungkin saja memukul. Nah, untung tidak melakukan hal-hal negatif yang lain. Nah, artinya kita stabilkan bahwa manusia itu punya apa rasa atau rata-rata pasti akan melakukan seperti itu kan, itu kan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah itu melanjut ke validasi kebutuhan. Nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa ini dipukul? Nah itu akan bercerita. Nih, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, gali sampai dia kenapa harus memukul, ada cara lain. Oh ya, seharusnya saya. Nah, ketika sampai bisa menyatakan sesuatu yang bertolak atau berubah dari negatif menjadi positif, dia sadar dengan kesalahannya, dia mampu melakukan perbaikan. Ini harusnya saya seperti ini. Nah, misalnya. Kemudian, nah yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, inilah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu mengingatkan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai apa yang sudah disepakati. Nah, minta anak itu mengkomunikasikan terkait nilai-nilai itu dari kesepakatan yang dibuat. Itu kesepakatannya kan dari anaknya. Kita ingatkan kesepakatan apa yang sudah dibuat. Nah, misalnya kolaborasi, tidak menghormati teman. Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati menghormati teman. Hubungkan dengan kejadiannya, apakah tindakan ini sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Nah, di sana anak tentu akan bilang tidak sesuai, tidak sesuai, bahwa saya melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita yakinkan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi yang benar suatu dulu biar lanjut. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sana ungkap. Ini sampai dia memunculkan sesuatu yang memang dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud ini bukan kita yang memberikan berdasarkan asumsi. Harusnya ini kita coba nah, kelas 1, kelas 2 apakah bisa kan kita coba, jika tidak bagaimana kita menunjukkannya. Kemudian apakah segitiga restitusi harus bertahap mulai menstabilkan validasi atau tidak? Nah, tergantung nanti. Kalau memang sudah langsung kita mengingatkan keyakinannya apa, bisa saja seperti ini. Kalau memang harus di stabilitas identitas, ke umum dilalui. Nah, seperti ini. Nah, ini terkait disiplin positif, nanti untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, salah satunya adalah disiplin positif. Ini berdasarkan teori kontrol, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dikonfirmasi kenapa melakukan itu, pasti ada validasinya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas, kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, jadi terkait ini, makna disiplin positif tentu berdasarkan dari ini.
motivasi intrinsik. Kembali nih, disiplin positif itu dimulai dari motivasi intrinsik. Oke. Nah, ini prosesnya. Nah, ketika kita menerapkan disiplin positif, kita mengarah ke teori motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Terkait apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selain profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan lagi. Nanti yang coba bagikan soft file-nya jika berkenan. Silakan nanti Bapak Ibu pahami lagi, ada empati dan lain sebagainya. Berdasarkan ini, nah dibuatlah keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas. Nah, jadi kemudian terkait 5 posisi kontrol, menempatkan kontrol sebagai manajer, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, tentu ketika ini melakukan restitusi, kembali lagi ingat ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi, kira-kira kebutuhan apa yang anak-anak ingin penuhi? Di sana nanti dari hasil jawaban-jawaban siswa. Nah, jadi mengingatkan dengan keyakinan kelasnya. Seperti itu. Kira-kira paham nih untuk membuat keyakinan kelas? Munabi, pada kelas 2. Perjalanannya untuk dan permasalahan atau ada yang kebingungan kembali koordinasi berapa ini? Parah. 3, 2, 3, 4, 5. Kemudian patut melatih. Sudah siap proses, tapi tidak tuntas. Nggih. Pun melatih ini, sudah melakukan ini. Di bawah kontrolnya. Begitu juga Bapak Ibu wali kelas dari seluruh mata pelajaran beliau sebagai guru agama, tentu banyak hal yang bisa diingatkan nanti tetap tentu guru mata pelajaran memiliki peluang ke 6 kelas nih. Kalau memang mau berkontribusi di keyakinan kelas itu silakan. Ini nanti silakan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru wali kelasnya. Nah, itu ini. Kegiatan Niki untuk mematangkan jelas dengan waktu Niki karena tadi banyak juga terpotong. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya.
Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, sekian ibu. Jadi sebenarnya ada video lagi yang langsung putarkan ke segitiga restitusi terkait. Sebenarnya tadi ingin yang memutarkan sebelum ini terkait posisi kontrol guru ketika menempatkan sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai manajer. Nah, karena di waktu yang langsung ke segitiga restitusi. Karena apa? Karena itu yang tujuan kita. Nih, tapi dalam proses kita coba pada nanti teman-teman kalau memang terjadi sesuatu kita coba terapkan ke bagaimana hasilnya, kita pantau bersama. Jadi tujuan kita itu kembali lagi ke disiplin positifnya. Jadi kedepannya nanti mungkin satu minggu ke depan, silakan Bapak Ibu yang fasilitasi juga beberapa materi dan proses untuk membuat keyakinan kelas. Kalau sudah siap, silakan Bapak Ibu sudah menjadi kelas. Demikian jadi terkait disiplin positif, nanti kita coba terapkan bersama atas keyakinan yang Bapak Ibu miliki sebagai seorang guru melaksanakan tugas di sekolah ini. Yang kita dampingi adalah siswa. Nah, silakan apa yang menjadi keyakinan Bapak Ibu, silakan. Jadi banyak hal yang sudah tercermin, kita berusaha berbuat jika mengabdikan diri di dunia pendidikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf. Yang akhir dengan para santri. Om Santi. Bermain atau nanti bermain? Ada yang bermain di kelas. Berarti sudah saling mengingatkan teman-temannya. Apa yang kalian lihat?
tidak ada yang mengejek. 2. Tidak ada yang bermusuhan. 3. Berharap kelas menjadi tertib.